Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk para teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan terima kasih juga untuk dosen pengampu saya bernama Bu Anggia Evereni, MPD. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah konseling populasi khusus dengan kajian klien penyintas ADHD tipe intentatif, kesulitan dalam memusatkan perhatian atau fokus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari MPM 2020-21-01-500-690. Kita lanjut ke materinya. Apa itu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau disebut singkatannya ADHD adalah suatu gangguan perkembangan saraf yang paling sering terjadi dan cukup banyak diteliti. Kondisi ini terjadi sejak masih anak-anak dan akan menatap seumur hidup penderitanya. ADHD akan menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, berpikir, maupun bertindak, sebab sering dinormalkan sebagai kenakalan anak-anak. Pasien ADHD tidak terdiagnosis dan ditangani dengan tepat sedini mungkin. Kemudian ada beberapa penanganan yang bisa meringankan gejala penyakit ADHD sehingga tidak menjadi komplikasi pada kehidupan penderitanya. Jenis ADHD ada 3, yaitu penyakit SD, yaitu ada penyakit SD inattentif, hiperaktif, dan impulsif, dan gabungan antara keduanya. Untuk ADHD inaktif biasanya mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian atau fokus serta memiliki lebih sedikit gejala hiperaktivitas, impulsivitas. ADHD hiperaktif impulsif menunjukkan masalah hiperaktif dan impulsivitas serta menunjukkan masalah kurangnya perhatian. Hiperaktif berarti anak merasa gelisah, tidak bisa diam, memiliki banyak energi, dan terlalu banyak bicara. Impulsivitas berarti anak yang sering menginterupsi orang lain dan tidak bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Gabungan antara ADHD inaktif dan hiperaktif impulsif menunjukkan setidaknya gejala dari kedua jenis ADHD di atas secara seimbang. Jenis ini diagnosiskan dengan ADHD sekitar 70% kasus termasuk dalam jenis ADHD gabungan. Penyebab ADHD, faktor genetik, mungkin diwariskan dari orang tuanya menjadikan faktor yang bisa mengembangkan penyakit ADHD. Namun cara pewarisan gen yang memiliki ADHD cukup mengkompleks dan tidak bisa dikaitkan dengan kesalahan gen secara tunggal. Faktor neurobiologis berkaitan dengan struktur dan fungsi otak. Penderita ADHD memiliki ketidakseimbangan dalam tingkat neurimitis di otak, sedangkan penelitian lain yang melibatkan pemindaian otak menemukan bahwa beberapa bagian otak penderita ADHD lebih kecil, sedangkan bagian lainnya lebih besar. Gejala ADHD pada anak. Yang pertama, gejala ADHD itu ditunjukkan pada anak-anak tertentu sedikit berbeda dari orang dewasa, yaitu A. Yang pertama, inattentif, kesulitan konsentrasi dan fokus, memiliki jangka perhatian yang pendek dan mudah teralihkan, melakukan kesalahan kecerobohan, terlihat lupa atau kehilangan barang, tidak dapat menyelesaikan tugas yang membosankan atau memakan waktu, terlihat tidak bisa mendengarkan atau melaksanakan instruksi, sering mengubah aktivitas dan tugas, kesulitan dalam mengorganisir tugas. B. Hiperaktif dan impulsivitas. Yang pertama, tidak bisa diam, terutama dalam situasi yang tenang atau hening. Sering bergerak-gerak, tidak bisa konsentrasi pada tugas, gerakan fisik berlebihan, berbicara secara berlebihan, tidak bisa menunggu giliran, bertindak tanpa berpikir, menginterupsi percakapan,
dan sedikit atau tidak ada rasa bahaya. Diagnosis ADHD, tidak ada pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis gangguan ADHD. Psikiater menegakkan diagnosis dengan mengumpulkan informasi dari orang tua atau guru dan observasi pada pasien. Selanjutnya, psikiater juga mengadakan evaluasi medis termasuk screening mata dan pendengaran untuk memastikan tidak ada masalah medis lainnya. Cara mengatasi ADHD, yang pertama terapi perilaku, terapi kognitif, terapi perilaku sosial, dan terapi perilaku keluarga. Lanjutannya, terapi obat, stimulan membantu meningkatkan fokus dan mengurangi hiperaktivitas. Non-stimulan memberikan alternatif bagi mereka yang tidak merespon baik terhadap stimulan. Terapi gabungan, terapi perilaku dan obat menggabungkan memanfaatkan terapi perilaku dengan efek pengaturan dari obat-obatan. Pengaruh terapi obat dan terapi alternatif mengintegrasikan manfaat obat dengan pendekatan alternatif seperti terapi gizi dan olahraga. Terapi alternatif yang pertama, terapi gizi, memperhatikan pola makan dan nutrisi sebagai bagian dari manajemen ADHD. Terapi olahraga membantu mengurangi hiperaktivitas dan meningkatkan fokus melalui kegiatan fisik teratur. Terapi musik memanfaatkan musik sebagai alat untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Terakhir, terapi mediasi mendorong ketenangan dan memusatkan pikiran untuk membantu pengelola gejala ADHD. Nah, di sini saya ada klien. Deskripsinya klien itu yang pertama, inisial AW, merupakan anak laki-laki, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, memiliki tinggi badan 168 cm dengan berat badan 63 kg, berkulit sawo matang dan berambut keriting. Saat ini bersekolah di salah satu sekolah swasta. AW saat ini duduk di kelas SMP atau kelas 2 SMP. Karakteristik klien yang pertama, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. 2, mudah terganggu rangsang dari luar atau mudah teralihkan perhatiannya. 3, ketika sedang berbicara secara langsung, AW tampak tidak fokus. 4, kesulitan dalam mengikuti instruksi yang diberikan. Terakhir, sering menghindari tugas yang diberikan atau pekerjaan rumah. Pelayanan yang tepat pertama adalah konseling perilaku atau behavioral counseling, pelatihan keterampilan sosial, terapi psikoedukasi, strategi pembelajaran individual, kolaborasi dengan orang tua guru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.